hari ini rangkaian proses vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai. Vaksinasi pertama kali akan dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi virus corona menggunakan vaksin Sinovac. Bukan tanpa alasan, Jokowi bersedia untuk menjadi orang pertama yang disuntik guna memastikan keamanan vaksin. Usai disuntik, Presiden harus menunggu sekitar 30 menit sebagai langkah antisipasi adanya efek samping. Vaksin Sinovac sebelumnya telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Dalam uji klinis, Sinovac memiliki efikasi atau perkiraan efektivitas 65,3%. Selain itu, vaksin Sinovac yang didatangkan dari Tiongkok ini juga telah mendapatkan kepastian halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tidak terasa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap keadaan kalian semuanya baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok saya ingin menjelaskan mengenai manfaat vaksin COVID-19 di dalam dunia kesehatan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mengucapkan sepatah dua kata pembuka mengenai video edukasi ini. Baiklah, sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Zulfariansa dengan NIM B1019445 dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya tidak seorang diri, yang nantinya saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang nantinya juga akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Adapun mengenai sumber informasi yang kami paparkan pada video ini yakni dari website covid19.go.id yang dibuat oleh Satgas Penanganan COVID-19 dan juga dari website aludokter.com yang tentunya data maupun sumbernya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemberian vaksin merupakan suatu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia pada saat ini. Mari kita ketahui bersama-sama apa saja manfaat vaksin COVID-19 ini dan siapa saja yang berhak lebih dulu untuk mendapatkannya. Dan saat ini vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia dan sudah disuntikan kepada masyarakat yang ditandai dengan penyuntikan perdana kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan vaksin buatan Sinovac yang berasal dari perusahaan asal China. Vaksinasi merupakan suatu prosedur pemberian antigen suatu penyakit yang biasanya sudah dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri yang tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh kita mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya sistem kekebalan tubuh kita ini mampu terbentuk secara alami. Akan tetapi, infeksi dari virus COVID-19 ini sangat berbahaya dan memiliki daya tular yang sangat kuat sehingga dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu dengan melakukan vaksinasi tadi. Baiklah, adapun mengenai manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapat vaksin COVID-19, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar, NIM B11429. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya 1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. 2. Terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil bila diberikan secara massal.
Vaksin COVID-19 ini juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau menderita kelainan sistem imun tertentu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damarani Horinisa, NIM B1163318. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya teman saya jelaskan, yaitu tentang nomor 3, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk dalam prioritas vaksin COVID-19. Yang pertama, tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko sangat tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penderita dengan resiko kematian tertinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nurjana dengan NIM B1119412. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah semua kelompok prioritas di atas mendapat vaksin COVID-19, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19-nya sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Anda tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Selagi menunggu vaksin COVID-19 diedarkan, Anda harus tetap menjaga protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Jika Anda habis berlibur atau berada di situasi yang berisiko tinggi, usahakan melakukan tes PCR atau setidaknya rapid test antigen dan melakukan karantina minimal 1 minggu walaupun hasil tes menunjukkan negatif. Baiklah, itu saja tadi penjelasan dari saya dan rekan-rekan kelompok saya mengenai manfaat vaksin COVID-19 di dalam dunia kesehatan. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada kalian semuanya untuk tetap menerapkan prinsip 5M, yang diantaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas sosial, dan menghindari kerumunan, sehingga wabah COVID-19 ini dapat segera hilang dari bumi Indonesia. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.